of the box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Oke, sebelum kita masuk ke sebuah tema pada episode kali ini, Awang mau menginfokan kalau nanti juga akan kita bahas sebuah komentar yang masuk yang dikirim oleh Ibu Yusri Yutati. Nah, seperti apa komentar dan pembahasannya? Ikuti terus Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Oh ya, Anda pun juga bisa ikut kirim komentar yang bisa kita bahas di sini. Bisa dikirim via email ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau via WhatsApp 0878 5590 7788. Sekali lagi 0878 5590 7788. Kita tunggu ya. Nah, Om Bob, belum lama ini ada polemik tentang 500 tenaga kerja asing dari Tiongkok yang didatangkan ke Sulawesi Tenggara. Itu sebenarnya ceritanya gimana sih? Kok sampai mendatangkan tenaga kerja asing ke sana? Ya, seperti diketahui, pemerintah Jokowi sekarang ini kan menghendaki agar supaya Indonesia itu jangan bisa cuman jualan bahan mentah saja. Ya, seperti Freeport itu kan digali tambang emasnya, ya dijual pasirnya, ya. Kan Freeport di Papua sana kan tidak ada yang namanya pabrik pemurnian dari pasir emas untuk menjadi emas atau pasir tembaga jadi tembaga, kan tidak ada, ya. Itu cuma dikeruk terus dikirim ke Amerika atau di negara lain miliknya perusahaan Freeport itu, dan Indonesia hanya dapat royalti dari total itu, ya. Kalau nggak salah ya 1 tahun tuh mungkin dapat 3 miliar US dollar lah, kira-kira seperti itu, ya. Lalu bedanya dengan yang di Sulawesi tadi apa, Mbak? Ya, yang di Sulawesi ini, yang di Morowali dan sebagainya itu adalah smelter untuk pemurnian nikel. Nah, di daerah sana itu kan tambangnya besar sekali mengandung nikel, ya. Nikel itu adalah bahan untuk pembuatan baterai yang sampai sekarang ini sangat dibutuhkan oleh industri. Sekarang kan motor itu sudah mulai pakai baterai. Mobil pakai baterai, ya. Itu sebanyak atau mobil yang baterai itu kan harganya mahal tuh, ya, tapi pembuatannya lebih sederhana. Dan kalau pakai baterai, kalau pakai sumber energinya baterai itu kan bebas polusi, ya, tidak tergantung dengan minyak, ya. Minyak kan dari fosil itu, ya. Nanti lama-lama minyak itu kan hampir habis, sudah diramalkan dalam tempo 50 tahun kemungkinan merosot sekali minyaknya, sehingga diperlukan bahan baru pengganti minyak. Nah, yang bisa menggantikan bahan bakar sekarang ini ya baterai itu. Nah, kebetulan baterai yang cocok untuk pemakaian sepeda motor, untuk pemakaian mobil, untuk pakaian yang lain, bahkan kelak itu pesawat terbang juga nanti tidak pakai aftur lagi tetapi akan pakai baterai, ya. Itu kebetulan sekarang ini yang paling cocok itu bahan bakunya adalah nikel. Ya, nikel. Nah, nikel ini kebetulan di dunia ini paling banyak ada di Sulawesi, di Indonesia ini. Ya, jadi Indonesia itu betul-betul dikaruniai oleh Tuhan harta kekayaan yang begitu besar sekali. Contohnya itu kan dulu di Freeport itu kan emasnya itu paling besar di dunia, ya. Tapi sampai hari ini kan yang diekspor Indonesia itu cuman pasirnya saja, bukan emas batangannya, ya. Nah, sekarang yang di Freeport ini pemerintah kepengen jangan diekspor pasirnya, tetapi perusahaan yang mau mempunyai konsesi untuk ngambil biji nikel tadi itu harus mempunyai smelter, harus sanggup membangun smelter di daerah sana. Nah, kebetulan setelah melalui seleksi dan ditawarkan kemana-mana, yang mau melakukan investasi yang demikian besarnya, ini adalah dari Tiongkok. Ya, karena Tiongkok udah punya pabrik
smelter nikel di daerah Tiongkok daratan sana. Ya, dia sudah menguasai teknologinya, mempunyai blueprintnya. Jadi dia mempunyai benefit yang besar bagi Indonesia kalau Indonesia mau mengajak Tiongkok tadi untuk investasi bikin smelter. Karena Tiongkok tuh sudah punya blueprintnya, sudah punya pengalaman untuk membuat ini, dan wilayahnya Sulawesi Tenggara tadi itu sama sekali masih daerah perawan, artinya tuh belum pernah diacak-acak, ya. Nah, jadi kalau membuat kan gampang, ya. Tapi kalau sudah pernah dipakai orang macam-macam kan, redesign itu akan membuat waktu yang lama, ya. Jadi oleh sebab itu proyek ini digarap bersama antara perusahaan Indonesia, pemerintah Indonesia dan perusahaan Tiongkok, ya. Jadi ini luar biasa sekali investasinya. Bisa sampai berapa banyak investasinya tuh, Bob? Ya, ini investasinya hampir 100 triliun lah, ya. Wow. Jadi semua orang itu nggak ada yang mau, ya. Jadi kalau perusahaan Amerika di Freeport dulu itu ya tidak mau, disuruh bikin smelter cuman janji-janji melulu. Begitu kontraknya habis disuruh perpanjang belum siap terus, ya. Jadi kita tuh kemarin ya seolah-olah kena tipu lah, ya, janji manis, ya, PHP. Perusahaan Amerika itu PHP, ya. Nanti aku bikin smelter, tapi tidak dibuat-buat, yang terang pasir emas, pasir tembaga itu dikeruk terus, ya. Jadi betulnya Indonesia tuh dirugikan di situ. Well, kita break dulu sebentar Bob ya. Nanti kita akan lanjutin lagi. Oke. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Tentunya bersama Om Bob. Tadi sempat kita bahas kalau Tiongkok sudah bersedia investasi untuk membangun pabrik smelter di Sulawesi Tenggara. Karena memang mereka sudah punya pabrik smelter nikel sebelumnya di Tiongkok sana, yang otomatis mereka sudah menguasai teknologinya dan juga memiliki blueprintnya. Ya, jadi pembuatan smelter nikel di Sulawesi ini betul-betul merupakan teknologi yang gede sekali. Teknologi yang sangat modern, di mana banyak sekali orang-orang Indonesia atau pejabat-pejabat kita tuh yang nggak punya pengalaman seperti itu. Ya, jadi pada saat buat ini diperlukan sumber tenaga listrik yang gede sekali. Bisa sampai berapa tuh, Bob? Kurang lebih 35.000 megawatt. Nah, itu kan Indonesia kemarin mau bikin pembangkit listrik kan juga kira-kira seperti itu kan, untuk dipakai di seluruh Indonesia atau industri maupun penerangan. Nah, ini untuk Sulawesi sendiri yang untuk pabrik nikelnya itu diperlukan seperti itu, dan itu nggak ada. Jadi investor dari Tiongkok itu harus membuat pembangkit listrik tenaga air sendiri di sana. Nah, untuk bangun sumber listrik tenaga air itu di Tiongkok kan sudah paling terkenal di dunia, ya. Itu sungai di sana yang paling besar di dunia, Sungai Yangtze, ya, atau Sungai Huanghu, ya, yang airnya kuning. Itu semua dibikin membangkit listrik tenaga air. Jadi di sana tuh listrik sudah melimpah, harganya murah. Karena bahan bakarnya itu bukan dari bensin, bukan dari solar, bukan dari batu bara, tapi dari air yang mengalir, ya. Kalau bicara soal air mengalir ya seperti lagu kita itu, Bengawan Solo, riwayatmu dulu. Air mengalir. Air mengalir. Nah, itu air mengalir tuh dipakai untuk dijadikan sumber tenaga listrik. Ya. Dulu zaman Belanda kan juga hebat. Ya, zaman Belanda di Indonesia dulu juga banyak sekali pembangkit listrik yang dari air, ya, dari danau-danau macam-macam itu dibikin pembangkit listrik. Nah, sekarang proyeknya ini begitu gede, ya, begitu menguntungkan Indonesia. Kalau di Freeport itu Indonesia cuman ekspor pasirnya saja, tidak ada nilai tambahnya. Nah, sekarang dengan adanya proyek nikel smelter di Sulawesi ini, Indonesia mendapat devisa setahunnya itu ratusan miliar US dollar. Wow. Ya. Jadi ini kan luar biasa, ya. Jadi memang apa yang dilakukan ini artinya kalau pakai bahasa orang pengusaha itu worth it,
ya. Jadi proyek ini diserahkan kepada Tiongkok, itu bagi Indonesia sangat menguntungkan. Nah, sekarang mengenai masalah tenaga kerja tadi yang dari sana, Ya. itu kan sudah banyak yang beredar ya, bahwa sebetulnya kemarin itu ada tenaga yang datang 500 orang dari Tiongkok untuk membantu proyek di Sulawesi tadi. Itu sebetulnya tidak bijaksana kalau ditolak. Ya, tetapi ini kan tidak diekspos. Yang diekspos itu kan yang jelek-jelek ya, selalu pakai konsep bad news it good news ya. Yeah. Maka kalau kita lihat televisi sama media cetak itu selalu mengatakan bahwa kita tuh lagi butuh kerjaan, kok malah datangkan tenaga kerja asing dari Tiongkok. Ini nggak karuan udahan, wah seperti cacing kepanasan itu kan. Nah, padahal itu tenaga 500 ini semua itu tenaga ahli. Ya, kalau kita lihat ada video-video yang viral itu proyek-proyeknya itu sangat membahayakan. Orang yang tidak biasa itu tidak berani. Ya, karena ya wis pokoknya itu luar biasa, pekerjaannya sulit setengah mati. Kalau orang tidak biasa, tidak punya pengalaman, ya mungkin akan diselesaikan waktunya bisa 5-6 kali dari kecepatan dari tenaga-tenaga yang dari Tiongkok itu. Dan zaman sekarang ini kan segala sesuatunya tuh yang paling penting tuh kan kecepatan. Betul. Kalau mau menjadi sukses sebuah negara itu menang perang dagang dari seluruh dunia, itu syarat pertama itu harus cepat. Ya, nomor 2 juga cepat. Nomor 3 juga cepat. Ya, jadi harus cepat. Nah, sekarang proyek yang ada di Sulawesi Tenggara tadi itu adalah salah satu proyek yang merupakan pengembangan. Kemarin ceritanya itu ada proyeknya itu ada 5 atau 6 line. Karena bahan nikelnya itu begitu banyak, diputuskan bahwa itu akan dikembangkan menjadi lebih dari 30 line. Nah, ini diperlukan waktu yang cepat untuk bangunnya, karena kebutuhan baterai ini sudah menjadi luar biasa Urgent. kebutuhannya, ya sangat urgent ya. Jadi maka didatangkanlah orang-orang yang sudah pengalaman. Nah, tapi sekarang di sini digoreng ya. Digoreng sehingga lah itu celakanya. Hingga sampai di tengah pandemi kok malah mendatangkan banyak orang seperti itu berarti Mbak. Ya, jadi ini sekarang kelihatan kan putusan ini kurang benar ya. Kalau bilang pandemi itulah memang betul nggak orang-orang ini membawa virus COVID-19, kan tinggal diperiksa. Jadi sebetulnya itu masalahnya apa, baru dicari solusinya. Jangan tidak tahu masalahnya malah teriak-teriak. Indonesia lagi butuh tenaga kerja, kok malah tenaga kerja asing tuh masuk di Indonesia, terutama yang dari Tiongkok. Wah, ini sepertinya kan ada sentimen gitu ya. Ini nggak ngerti siapa yang main ya. Nah, ini yang menjadi repot. Dengan adanya penolakan dari kepala daerah, maka ini Kementerian Tenaga Kerja yang ada di Jakarta itu juga ikut-ikut. Ya dah, karena ini ada aspirasi dari rakyat setempat, ya maka kedatangan dari tenaga ahli itu dibatalin supaya aman ya. Padahal ada yang ngomong kalau ini ada kaitannya dengan pilkada nanti di daerah sana ya. Nah, ini kalau sudah menolak tenaga asing kan dianggap sangat membela tenaga kerja di Indonesia ya kan gitu ya. Jadi diharapkan nanti suaranya bisa dapat banyak lah, jadilah dia kepala daerah lagi misalnya begitu. Ini ada yang ngomong yang kayak gitu ya. Padahal begitu ini ditolak, proyek itu juga akan berhenti. Ya, karena di sana 500 orang itu sudah didampingi oleh 5.000 tenaga kerja lokal yang akan membantu agar supaya proyek ini bisa cepat selesai. Nah, kalau sekarang 500 ini tidak ada, yang 5.000 tadi itu juga nggak bisa kerja. Ya, yang intinya ini nggak ada gimana? Nah, ini kan konyol. Ya, proyek pemerintah yang begitu hebat tetapi digoreng menjadi pemerintah kurang berani. Takut kalau nanti dipikir tidak membela ya, nasionalismenya kecil. Lah itu kan jadi susah.
Kayaknya kita break dulu Om Bob ya. Sambil kita tunggu komentar-komentar Anda di 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Atau via email, silakan kirim ke apapun yang Anda mau @gmail.com. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih dengerin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Kalau Anda punya komentar yang bisa kita bahas di sini, jangan lupa silakan kirim via email ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau WhatsApp ke 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Nah, kita lanjutin lagi Om Bob. Sebenarnya kenyataannya yang kerja di sana tuh gimana sih? Ya, kemarin sempat viral. Dengan adanya ini ada beberapa portal berita yang ngirim orang-orang untuk menyelidiki di sana. Ya, sebetulnya itu apa yang terjadi sih? Apa betul tenaga-tenaga kerja dari Tiongkok itu akan ada di sana terus mencari sesuap nasinya di Sulawesi, tidak di tanah leluhurnya ya itu ya. Kirimlah reporter itu ya, sehingga mereka sempat wawancara dengan pekerja yang ada di sana dan ini sempat viral bahwa ternyata mereka yang kerja di sana itu merasa happy. Dia kerja udah 3 tahun di sana, memang mulai dari bawah karena ini kan proyek itu dulu hutan dan sekarang dibangun proyek macam-macam, ada listriknya. Mereka sekarang happy, penduduk di sana sekarang listriknya nggak pernah biarpet karena bukan perusahaan lilin negara ya. Ini betul-betul ya, jadi listriknya bener ya, jadi happy ya. Terus yang kerja di sana happy semua, termasuk rakyatnya. Karena apa? Rumah sakitnya ada. Ya, terus tenaga kerja di sana itu membutuhkan bahan makanan yang luar biasa. Ya, kalau ayam itu diperlukan ribuan ayam sehari. Telur tuh ratusan kilo telur. Ya, itu semua disuplai dari penduduk sana. Belum lagi makanan yang lain, sayur-mayur, buah-buahan itu sehari itu pakainya ratusan kilo semua. Karena yang kerja di sana tuh tenaga kerjanya itu hampir 20.000. Ya, semua itu mendapat supply dari penduduk di sekitar itu. Ya, jadi mereka tuh happy dengan adanya ini. Dan waktu wawancara yang kerja 3 tahun itu dia lulusannya bukan dari teknik, tetapi dia kerjanya karena kekurangan orang ya kerjanya dia di dalam control room ya. Di control room memang dia mengakui kalau yang kerja di sana itu di control room itu orang dari Tiongkok semua. Bahasanya pun pakai bahasa Mandarin. Nah, dia pendidikannya bukan bahasa Mandarin ya, tapi dia mengatakan ini justru menjadi tantangan dia untuk belajar. Ya, akhirnya dia sekarang bisa ngomong bahasa Mandarin. Nah, pada saat ditanyakan apa betul tenaga kerja dari Tiongkok itu pelit untuk menurunkan kemampuannya di dalam mengelola perusahaan. Nah, sang cewek tadi itu dia agamanya ketat karena juga berhijab ya. Itu mengatakan sama sekali tidak. Itu persepsi yang salah. Bahwa tenaga kerja Tiongkok di sana itu justru cepat-cepat ngomong sama dia orang. Kamu harus cepat bisa. Karena saya itu tidak akan lama di sini. Kalau saya pulang ke negara Tiongkok, kalau kamu nggak bisa, yuk siapa yang mengerjain pabrik ini? Maka dia diajarin terus, tidak pernah tidak, selalu dengan happy memberitahu cara kerjanya gimana macam-macam, tingkat disiplinnya gimana macam-macam, semua diajari kabeh. Dan si cewek ini sangat berterima kasih karena hari ini dia sudah beli tanah di sana. Ya, kerjanya memang disiplin ya. Kalau datang on time, pulang juga on time. Dan kalau kerja itu disiplinnya kayak apa? Handphone itu tidak boleh dipakai. Handphone tuh harus diletakkan di dalam loker. Ya, kalau istirahat, selesai kerjaan, baru boleh itu handphonenya diambil. Jadi betul-betul konsentrasi di sana karena ini memerlukan disiplin yang tinggi. Kalau ukuran arus listriknya ke sini ke sana itu meleset, itu mengakibatkan rentetan-rentetan urusan yang berkepanjangan. Maka diperlukan disiplin yang tinggi. Nah, ini dia happy. Ya, jadi sungguh aneh
kalau dikatakan rakyat setempat itu menentang. Oke, Om Bob, kita break dulu ya. Stay tune di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita masih terus bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Om Bob, setelah tadi cerita bahwa para pekerja di sana tuh sebenarnya cukup happy dan malah ada transfer knowledge dari tenaga kerja Tiongkok ke tenaga kerja lokal. Nah, ada contoh lain lagi nggak Om Bob? Ya, kemarin ada viral juga. Ya, di depan masjid itu ada sekelompok orang-orang yang membawa spanduk. Kami penduduk Morowali dengan ini menyatakan bahwa kami sangat senang dengan adanya tenaga kerja asing yang ada di sana, membuat mereka hidupnya lebih baik, dan bahkan mereka akan bersedia berhadapan langsung kalau ada orang-orang atau oknum-oknum yang menentang hadirnya tenaga kerja asing di daerah sana. Nah, ini kan suara-suara yang seperti ini kan tidak terekspos. Jadi sebetulnya pemerintah juga perlu memikirkan, jangan cuman yang terdengar, tapi sebetulnya yang tersirat di dalam hati dari penduduk itu gimana. Jangan asal yang keluar di koran, keluar di televisi, ya, itu terus dianggap itu yang betul, ya. Nah, ini kalau ada kepala daerah yang juga memberikan statement, lihat dulu ini statementnya benar nggak, jangan terus diamini. Coba bayangin, ya, ini malunya kayak apa di mata dunia internasional. Kalau kita tanya sama orang-orang yang hebat, mengatakan bahwa ini kan namanya otonomi daerah. Ya, kalau udah otonomi daerah tuh kepala daerah lebih berkuasa daripada yang di pusat. Kan begitu ini. Ya, itulah sebabnya makanya pemerintah itu kepingin omnibus law itu cepat-cepat dilaksanakan agar supaya jangan sampai terjadi kontradiksi yang seperti ini. Ya, proyek yang ratusan triliun itu cuman kalah sama statement seorang kepala daerah yang mengatakan keberatan dengan hadirnya tenaga kerja asing di sana. Tapi di Indonesia kok kayaknya suka banget ya mempolitisir gitu ya Mbak ya? Ya, memang seperti itu sih. Ya. Nah, ini coronavirus COVID-19 ini aja, bayangin sampai keluar yang namanya tagarnya apa? Indonesia terserah. Indonesia terserah. Ini karena PSBB dilanggar, ya. Petugasnya kalau mau berbuat sesuatu yang tegas malah disalahkan, ya. Kemarin tuh sempat ada kan yang terjadi di jalan tol Malang Surabaya, ya. Orang yang kelihatannya begitu hebat, begitu oke, ya. Tapi karena peraturan PSBB itu kan di dalam mobil tidak boleh lebih dari 3 orang. Ternyata ini marah-marah karena diturunkan oleh petugas, ya. Petugasnya malah diajak berantem. Iya, pakai kekerasan malah ya. Oh ya, ini kan ya ini memang kayak gitu, ya. Jadi ya apa boleh buat, ya, kita harus mengalami situasi yang seperti ini. Cuman kalau pemerintah dan presiden kita ini akan berbuat sesuatu yang lebih baik, sering-sering memang dipolitisir, ya, bahwa ini tidak boleh melanggar undang-undang macam-macam. Nah, demikianlah, maka tidak salah itu tagarnya yang mengatakan apa itu Indonesia terserah. Oke, Om Bob, kita break dulu ya. Abis ini kita akan bahas komentar yang masuk dari Bu Yusri. Tapi kita ingetin lagi, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim via email ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Kita kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Sekarang kita akan bahas komentar dari Ibu Yusri Yutati yang masuk melalui WhatsApp. Nah, beliau berkomentar, kami masyarakat kecil masih menunggu BLT yang sampai sekarang belum kami terima. Ya, BLT itu kan bantuan
langsung tunai ya. Pemerintah sudah mempunyai niat untuk membagikan kepada orang-orang atau keluarga yang terkena dampak COVID-19 yang sangat berat ini ya. Cuman ya perlu dimaklumi, pemerintah sekarang di Indonesia ini kan sistemnya baru mau berkembang menjadi lebih baik ya. Jadi sekarang BLT tadi itu memang ditransfer kepada pejabat di daerah, terus setelah itu baru disalurkan apakah lewat kelurahan atau RW atau bagaimana, sehingga memang ini memerlukan waktu yang cukup relatif ya, agar supaya bisa sampai kepada yang langsung. Nah sebetulnya kalau memang nantinya itu sudah selesai proyeknya, sangat besar kemungkinan pemberian BLT ini bisa dikirim lewat pos. Jadi dari pusat tuh cuma dikirim lewat pos, apalagi sekarang kantor pos Indonesia ini kan sudah berbenah diri juga ya, tinggal dikirim ke kantor pos bahwa ini disampaikan kepada alamatnya siapa. Dalamnya itu sudah berupa semacam kartu ATM ya. Dalamnya sudah ada duitnya ya. Tinggal kalau yang terima seperti itu mungkin perlu aktivasi, disesuaikan dengan KTP-nya. Begitu sudah aktivasi, silahkan uang itu bisa diambil dari mesin ATM ya, atau bisa diambil lewat perusahaan-perusahaan fintech sekarang yang ada ini. Nah, jadi kita berharap aja kalau nanti sistemnya sudah seperti itu, tentu keamanannya lebih baik karena tidak akan terjadi pemotongan-pemotongan oleh pihak yang membagikan, dan juga itu bisa lebih cepat ya, karena sekarang kalau kirim pakai pos itu ya 1-2 hari kan dari Jakarta sudah sampai kemana-mana. Ya kalau kiriman swasta itu kan ada yang yakin esok sampai, barang itu kan bagus sekali ya, si cepat itu juga bagus ya. Jadi mestinya nanti kita mengharap pemerintah bisa menggunakan teknologi yang ini agar supaya siapa yang akan dibantu bisa diterima lebih cepat dan tepat. Amin. Itu yang kita harapkan bersama ya. Ibu Yusri, terima kasih banyak partisipasinya. Nah, untuk Anda yang akan kirim komentarnya untuk kita bahas di sini, langsung aja kirim via email ke apapun yang Anda mau @gmail.com, atau bisa juga via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Nah, Om Bob, kita harus selesai sampai di sini. Terima kasih banyak ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.